Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi biokimia. Nama saya Nila Perliani, kelas B22 NIM 22036 AF. Dosen pengampu yaitu Pak Maulana Z. Imansyah S.Pram M. Biomed. Materi yang saya bawakan yaitu materi metabolisme protein. Pengertian protein. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabolet, yang berarti perubahan. Metabolisme adalah suatu proses perubahan kimiawi yang terjadi dalam tubuh. Protein adalah salah satu makromolekul yang terdapat dalam berbagai jaringan dalam tubuh, interstitial, dan cairan darah. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur CHO dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Materi selanjutnya yaitu pembagian protein. Protein dibagi menjadi dua, yaitu esensial dan non-esensial. Yang pertama, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibentuk dalam tubuh manusia, melainkan harus ada asupan asam amino dari luar tubuh manusia itu sendiri. Yang kedua, asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi dalam tubuh kita. Kemudian materi selanjutnya ini merupakan gambar bagan metabolisme protein. Kemudian tahap pembentukan protein terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi, yaitu pembentukan molekul RNA sesuai pesan yang diberikan oleh DNA. Yang kedua, translasi, yaitu molekul RNA menerjemahkan informasi genetik ke dalam pembentukan protein. Pada proses biosintesis protein, tiap molekul tRNA membawa satu molekul asam amino masuk ke dalam ribosom. Pembentukan asam amino dengan tRNA ini berlangsung dengan bantuan enzim amino asid tRNA, sintetase, dan ATP melalui dua tahap reaksi. Tahap pertama yaitu asam amino dengan enzim dan AMP membentuk kompleks aminoasid AMP enzim. Tahap yang kedua, terjadinya reaksi antara kompleks aminoasid AMP enzim dengan tRNA. Materi selanjutnya yaitu reaksi metabolisme asam amino terbagi menjadi dua, yaitu satu, translaminasi. Translaminasi adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan glukosamino dari satu asam amino ke asam amino lain, membentuk enzim alanin translaminase dan glutamat translaminase sebagai katalis. Kemudian alanin translaminase asam amino tambah pirufat asam alfa keton tambah alanin. Kemudian translaminase asam amino tambah asam alfa ketoglutarat asam alfa keton menjadi plus alanin. Yang kedua, deminasi. Dalam beberapa sel, misalnya dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Kemudian asam glutamat tambah NAD+ asam alfa ketoglutarat sama dengan plus NH4 plus tambah NADH plus dengan H+. Materi selanjutnya itu fungsi protein. Sebagai enzim, pengatur pergerakan, alat pengangkut dan penyimpanan, penunjang mekanis,
pertahanan tubuh atau imunisasi, dan media perambatan impuls saraf pengendali. Kemudian materi selanjutnya itu biosintesis protein. Terjadi dalam sel reaksi kimia kompleks melibatkan DNA dan RNA menjadi molekul. DNA merupakan rantai polinukleotida yang mempunyai beberapa jenis basa purin dan berbentuk heliks ganda. Dan materi terakhir yaitu pembentukan asetil koenzim A. Asetil koenzim A adalah senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat. Asam-asam amino yang mengalami jalur metabolik melalui asam urifat, yaitu alanin, sistein, glisin, serin, dan treonoin. Yang di tengahnya itu adalah bagannya. Sekian dan terima kasih telah tadi materi singkat yang saya bawakan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.